Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifatul insan atau mengenali manusia itu dimaksudkan dengan kita sebagai manusia harus tahu siapa diri kita sebenarnya dengan bertujuan untuk mengenal lebih dekat kepada Sang Pencipta. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenali diri, niscaya dia mengenali Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh setetes air mani yang hina. Namun mengapa bisa begitu mulia? Karena Allah memuliakannya dengan memberi manusia amanah-amanah di muka bumi. Amanah yang pertama, kita sebagai manusia ditugaskannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya surat Al-Zariyat ayat 56. Amanah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi seperti dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 30. Hakikatul insan atau hakikat manusia seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, manusia sepatutnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan tanggung jawab sebagai khalifah dan beribadah di muka bumi. Namun, kembali lagi kepada manusia itu sendiri, karena manusia sifatnya bebas memilih, mau beriman atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam firman-Nya Quran surat At-Taqabut ayat 2 dan Quran surat Al-Insan ayat 3. Karena hakikatnya manusia akan diberikan balasannya di akhirat kelak. Jika dia beriman, maka surga adalah tujuannya, dan jika dia kafir, maka neraka akan menantinya. Hal ini tercantum juga dalam firman Allah Quran surat As-Sajdah ayat 19-20. Atau qatul insan atau potensi manusia sebagai makhluk yang mulia, tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan adanya kekurangan dan kelebihan. Allah juga menciptakan potensi-potensi terhadap manusia, seperti potensi pendengaran, penglihatan, hati maupun akal. Untuk apa kita sebagai manusia diberikan potensi-potensi tersebut? Tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Namun, seringkali manusia lupa bahwasannya potensi-potensi tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia adalah pangkal akan dari baik dan buruknya manusia secara keseluruhan. Allah Ta'ala telah memberikan kebebasan kepada kita sebagai manusia untuk mau memilih bertakwa atau memilih jufur atau kesesatan. Kedua pilihan itu sangat bersaing untuk mendominasi jiwa manusia. Bahkan akan ada konflik yang berkepanjangan di antara keduanya. Dan yang berkepentingan dalam hal tersebut adalah nafsu atau al-hawa dan ruh. Nafsu cenderung utuh fujur atau buruk, sedangkan ruh cenderung takwa atau kebaikan. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengendalikan jiwa kita lebih ke ruh yang cenderung ke dalam kebaikan dan mengalahkan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Hal ini tercantum dalam Quran surat Asy-Syam ayat 7-10. Sifatul insan atau sifat manusia. Manusia sebagai makhluk hidup tentunya memiliki berbagai macam sifat. Dan sifat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Kedua sifat ini akan selalu menyertai manusia
yang akan membawa manusia ke dalam sifat kebaikan maupun sifat keburukan. Dari kedua sifat ini akan tergambar apakah manusia akan menjadi makhluk yang mulia dengan memiliki sifat yang baik, atau manusia akan menjadi makhluk yang hina dengan memiliki sifat yang buruk. Potensi takwa akan membawa manusia ke dalam kemuliaan, sifat yang bersih yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa yang memiliki sifat itu, dan sifat itu akan senantiasa melekat kepada diri mereka yang senantiasa tazkiyah kepada jiwanya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang memiliki sifat takwa dan hati yang bersih dan mempunyai kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini melainkan untuk beribadah. Hakikat ibadah yaitu ibadah adalah tujuan dan kebutuhan untuk kehidupan manusia. Seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian, orang yang benar-benar mengerti akan kehidupan, dia yang akan senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan, baik dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan tujuan beribadah itu sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkonsentrasikan atau berfokus niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Akhirul kalam, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.